Pakai KTP Sakti, bansos jalan terus. Lanjutkan. Hari ini kita bersama Mas Seno. Hore. Mas Ini Seno, dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya datang juga. akhirnya jubir dari TPN. Iya, betul. Termuda ya, Mas? Nggak tahu ya termuda apa enggak ya. Sama Kenapa termuda di sini kayaknya? Sama Mas Iyang? Sebenarnya nggak penting juga muda nggak muda. Oh iya, benar. Asalin nggak. Asal punya etika. Nggak ngakalin undang-undang. Benar. Nggak penting. Belum mulai ya. Baru mulai loh. Ini langsung sih, Iya. langsung sih. Ngeri Nah, juga iya ya. tapi emang ke situ arahnya Oh, kita. ke situ. Kita mau bahas debat yang kemarin nih, yang rame. Yang mana? Yang ini? Yang yang mana? yang mencari ya. Nyari apa itu? Nah, kan kemarin kalau kita lihat itu ada salah satu cawapres Ya. yang nggak mementingkan menginfokan gagasan, Oke. tapi lebih ke gimmick, Oh, mencari iya. konten kan kayak gitu kan. Oh iya betul. Itu bukan debat sih, itu lebih nyari bahan TikTok aja. Iya, Biar biar mana FVP yang terus. engagementnya naik terus. Nah, salah satunya ini Mas, yang kami garis bawah itu ketika ada pembahasan tentang food estate, Mas. Food estate yang mana yang bersangkutan ini mengklaim bahwa food estate yang di Gunung Mas itu berhasil. Jangka panjang. Padahal Jangka panjang. Jangan dilihat lah. Nah, yang cuman gagal. masalahnya kan gini Mas, food estate yang di Kalimantan Tengah itu, di Gunung Mas itu kan proyeknya adalah singkong. Ternyata yang dipanen jagung Mas. Nah, dalam polybag lagi. Menurut Mas Eno, gimana? Itu kayak kata Pak Mahfud kan, Apa itu? lagu itu Indonesia itu tanah yang ajaib itu. Nanam singkong tumbuh jagung. Di lagu Ya, nggak ada gini. polybag. Ini agak serius dikit ya. Boleh, Tapi Mas. Boleh. Menurutku penting ini untuk kita obrolin itu. Ya. Nah, debat itu kan satu forum mekanisme tertinggi, paling mulia sebenarnya di forum bicara yang ada di Indonesia. Nah, ngomongin demokrasi itu kan ya ngomongin bicara ya. Karena kalau nggak ada demokrasi orang nggak bisa bicara. Nah, saat ada demokrasi orang bicara. Nah, forum tertinggi orang bicara itu adalah ya di forum debat capres dan cawapres. Betul. Apalagi debat yang lebih mulia dan lebih tinggi dari itu. Ya. Nah, dalam konteks itu kemarin itu ratusan juta masyarakat Indonesia, Ya. mungkin yang nonton jutaan sampai puluhan juta, Ya. itu berkorban banyak loh untuk calon pemimpin itu. Berkorban apa? Waktu, ya kan? Ya. Berkorban apa lagi? Berkorban kuota, Ya. berkorban apa lagi? Macam-macam itu. Listrik. Mereka listrik, ya kan? Terus apa? kopi milenial kalau dia nobar. Ya, Iya benar. Oh benar, benar. Iya benar. Ya, nggak ada makan gratisnya. Iya benar, benar Mas, benar. Dia banyak berkorban. Ada jutaan rakyat yang berkorban untuk nonton debat itu selama kurang lebih hampir 2 jam. Itu pengen dengar apa yang jadi pemikiran gagasan dari masing-masing orang yang akan berkontestasi ini. Oh iya betul dong. Ya kan? Nah, Iya. artinya ini rakyat sudah berkorban duluan ini untuk pemimpinnya, untuk lihat debat itu. Nah, tugas pemimpin atau 3 orang yang berdebat ini harusnya adalah mereka paham bahwa orientasinya adalah kita harus menghargai dong jutaan rakyat yang menonton itu. Iya dong. Nah, itu logika pertamanya buat aku. Nah, harus menghargai karena mereka sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk menonton debat itu. Nah, kalau kemudian sesi yang demikian terhormat itu malah digunakan sebagai tempat panggung untuk cari engagement di media sosial, untuk bikin gimmick-gimmick receh, ya kan, untuk merendahkan posisi atau intelektualitas orang lain. Ya. Ya, itu namanya nggak menghargai jutaan rakyat yang nonton itu. Itu pertama, nggak menghargai. Karena artinya ya dia menganggap bahwa jutaan rakyat itu ya semacam ya, viewer, likers di apa konten engagementnya dia doang. Gitu. Tapi nggak melihat mereka sebagai orang-orang yang perlu dihargai, bahwa mereka sedang menonton satu forum yang paling mulia di negeri ini. Buat aku itu tindakan yang melecehkan puluhan juta, ratusan juta rakyat Indonesia. Pertama. Yang kedua, kita jadi kabur dengan gagasan-gagasan dari para kandidat yang bertarung ini. Iya kan? Gara-gara terlalu banyak gimmicknya. Yang dibahas orang jadi gimmick terus tuh berapa hari terakhir. Iya. Kita nggak ngomong ini contrasting antara gagasan calon 1, 2, 3, tapi yang kita bahas itu gimmicknya Mas Gibran terus. Nah, sebut nama aja gue. Iya, betul. Ya memang betul. Memang Mas Gibran. Gimmicknya Mas Gibran terus yang hari ini sekian hari terakhir pasca debat itu yang panas di masyarakat. Iya kan? Setelah Mas Gibran kemarin ayahnya Mas Gibran yang bilang presiden boleh nggak netral. Boleh. Oh iya betul.
Boleh ikut kampanye, boleh ikut kampanye. Boleh berkampanye. Boleh ikut kampanye selama masa mengikuti aturan segala macam. Itu yang dibahas orang. Padahal menurutku di dalam situasi debat harusnya orang bisa membahas tentang gagasan yang berbeda, kontrasting dan bisa memilah-milah. Salah satunya adalah tentang food estate itu tadi. Nah, gini, Indonesia itu Mas menurut saya adalah negara yang sangat kaya. Setuju. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kalau kita ngomong aset-aset kita itu, aset lain yang negara lain belum miliki ada dua hal aja di Indonesia. Satu aset kebudayaannya, sama aset sejarahnya. Betul. Dua ya aset kekayaan alam dan lingkungannya. Itu yang menjadi kekayaan utama Indonesia. Ya. Apa yang membedakannya dengan negara lain? Kita punya multiple resources, natural resources. Tidak hanya satu dua, tapi banyak. Di Bangka ada timahnya, di Kalimantan ada apanya, ada sekarang ada macam-macam. Yang itu semuanya berbeda-beda. Betul. Kalau ngomong lahan subur di berbagai wilayah, di Jawa sama di Sumatera sama di NTB, jenis tanaman yang tumbuh di sana, jenis hewannya berbeda-beda. Jenis faunanya pun berbeda. Ada namanya garis Wallace kalau kita belajar dulu itu. Yang satu lebih dekat dengan fauna-fauna Asia, yang satu sebelah timur lebih dekat dengan Australia. Itu kekayaan kita dari dulu. Nah, beda-beda Pak. Artinya apa? Nggak bisa tanah di satu tempat ini disamakan versi pangan yang akan tumbuh di situ dengan di tempat lain. Itulah mengapa misalnya orang Papua lebih suka makan sagu. Karena sumber karbohidrat mereka yang tumbuh dari alam Papua ya memang sagu. Gitu. Nah, di Jawa kita makan nasi Pak. Orang Jawa kalau belum makan sarapan nasi katanya belum sarapan. Gitu. Karena ya beras itu di mana-mana, padi itu di mana-mana, kita punya rice itu dengan berbagai macam versi of rice itu tadi. Nah, artinya apa? Tipe tanah atau lahan ini, entah itu tingkat keasamannya, pH-nya, atau jenis kontur wilayahnya, mempengaruhi apa yang bisa tumbuh di sana dan apa yang tidak. Nah, di Gunung Mas itu tanah gambut, Pak. Gitu loh, itu tanah gambut. Dia itu nggak cocok kalau disuruh tanam apa itu singkong segala macam itu. Tanam singkong ya di depan rumah kita aja di Jawa. Itu Pak, jangan di Gunung Mas. Itu eyang-eyang kita bisa itu tanam singkong di Jawa, bukan di sana. Kalau di sana konsepnya ya memang harusnya yang sesuai dengan itu. Entah itu perikanannya, entah itu. Tapi mungkin bukan singkong gitu. Nah, masalahnya apa? Yang membuat ini menjadi unik adalah ini kan harusnya program pemerintah ya kan, yang dihandle oleh Kementerian Pertahanan. Betul. Kajiannya gimana Pak? Itu kajiannya gimana? Kita jadi pusing. Inilah pusingnya kalau kemudian prioritas anggarannya digunakan untuk beli pesawat gitu. Benar. Bukan untuk R&D masalah yang betul. Itu yang penting. Padahal itu harusnya di R&D dulu. Paling tidak R&D diskusi FGD, bikin riset, mana yang cocok, mana yang tidak. Nah, itu nggak harus kita yang jelaskan. Saya ini cuma mahasiswa. Petani, teman-teman petani bisa lebih fasih lagi tentang ini. Gitu lah. Jadi buat aku itu bukan masalah apa, tapi ini masalah ketidaksesuaian antara tempat bercocok tanam dengan produk yang ditanam. Dan itu dari awal sudah bermasalah. Jadi ya makanya nggak heran hari ini muncullah jagung-jagung di polybag itu yang tiba-tiba abrakadabra ada segitu banyak. Benar. Nah, inilah siap koalisi jagung. Kan kemarin juga Mas Gibran sendiri kan ditanyain tentang bioregion, ya kan? Tapi yang dijelasin itu tentang IKN sama hilirisasi lagi. Tapi kita nggak dapetin nih, itu kan nggak nyambung sama topiknya. Kita nggak dapetin solusinya nih, sedangkan kita juga butuh solusi. Kira-kira ada solusinya nggak sih kalau bioregion itu? Ya diversifikasi pangan. Karena bioregion itu ya ada perbedaan kekayaan bioorganik yang ada di masing-masing wilayah. Kan region dan bio itu kan simpel aja sebenarnya. Jangan kayak kemarin. Simpel. Bio itu apa? Kayak biologi. Dari definisi terminologinya kan simpel itu. Itu region tuh wilayah. Jadi wilayah tertentu ya punya kekayaan alam tertentu. Sesimpel itu. Maka diversifikasi. Nah, itu ada di visi misi Ganjar Mahfud. Wah. Mas Gibran silakan baca visi misi Ganjar Mahfud. Googling saja ya. Bisa di Google. Kalau nggak ada nanti dikirim teman-teman ya. Kita yang di kirim. email oleh Cynthia. Ya, di email agar itu ada apa yang menjadi jawaban dari bioregion itu ya diversifikasi pangan. Gini, ini menanggapi Mas Gibran juga ya. boleh. Terkait dengan apa itu namanya tadi? Hilirisasi. Hilirisasi. Ini,
Itu hilirisasi dibahas terus gitu dalam debat kemarin itu. Betul. Hilirisasi. Bahkan di topik sebelumnya juga Hilirisasi. Hilirisasi terus. Saya tidak melawan hilirisasi. Itu satu hal yang penting, yes. Kita harus menjaga kekayaan alam kita, tetap maksimalisasi manfaatnya ya untuk kita sendiri. Bukan nggak boleh kita kirim barang mentah terus ke luar negeri, harus ada smeltingnya, harus diolah di dalam negeri sehingga ini produk jadi atau setengah jadi yang kemudian dijual keluar, bukan barang mentah. Kita sepakat itu penting. Cuman begini Pak, hilirisasi itu identik dengan pengolahan industri yang bersifat ekstraktif. Dia ngambilin nikel, ngambilin apa lagi yang ada di dalam tanah kita gitu, kemudian itu diolah. Nah, persoalan lingkungan kemarin sebenarnya nggak membahas di hilir, tapi yang paling penting gimana memproteksi hulunya ini. Hilir ini kan ngelola, setelah ini proses ini terus kemudian dikelola agar tidak itu merugikan kita. Betul. Nah, menjaga lingkungan itu menjaga di hulunya, Pak. Sebenarnya gitu loh. Awalnya waktu mereka mengekstraksi sumber daya alam, waktu kita mengeksplorasi itu bagaimana langkah-langkahnya? Ya kan, menghadapi perbedaan lingkungan yang ada masyarakat adat di sana yang harus kita hargai, ada kelestarian lingkungan di sana, ada fungsi lahan yang tidak boleh seenaknya sendiri digunduli, dibabat habis, ada reforestasi yang harus kita pikirkan, ada bagaimana deforestasi itu mencegahnya bagaimana, itu yang harusnya kita bahas. Hilirisasi penting untuk ekonomi ya, tapi manfaat ekologisnya atau ekosistem ekologisnya itulah sebenarnya perspektif dari debat kemarin. Tapi kita nggak dapat itu, kenapa? Karena ya hilirisasi dan pemlembong terus ya. Itu yang terjadi. Dendam pribadi. Itu yang terjadi gitu. Jadi ya nggak ada yang nggak sepakat dengan hilirisasi, tapi bagaimana hilirisasi itu tidak meninggalkan masalah penjagaan ekosistem lingkungan kita, itu yang kita ingin diskusikan kemarin dan ingin kita dengar sebenarnya itu. Gitu Pak. Iya, kayak kalau kita ngomongin lagi nih Mas Gibran, kayaknya kalau kemarin kita lihat itu memang ngomonginnya hilirisasi. Padahal tapi dia dijadikan contoh representatif itulah apa? Representasi anak muda nih. Ya, ribet grogi. Barusan gua tar habis itu Perlin. Iya. Pak Mahfud penyusun syarat. Iya, kayak gitu. Maksudnya dia dijadikan contoh lah sama anak-anak muda. Padahal kemarin itu anak-anak muda tuh pengen cari jawaban, pengen dapet info ya, gitu. butuh solusinya lah ya. Benar. Tawaran dari iya, masalahnya kayak di Instagram gue kayak kesel juga, kayak teman gue kemarin kemakan sama gimmicknya dia. Dan dia malah bilang katanya profesor kok nggak bisa jawab gitu. Nah, apakah iya seperti itu kenyataannya, Mas? Iya, enggak juga. Masalah apa ini? Greenflation. Iya, Ya, greenflation dijawab bahwa ya greenflation, menghadapi greenflation itu ya harus menyiapkan transisi energi. Kemudian bagaimana memberikan insentif EBT, itu ada semua di visi misinya Ganjar Mahfud. Agar perusahaan-perusahaan yang menerapkan transisi ke energi baru terbarukan itu bisa tidak terlalu banyak memakan cost, sehingga tidak sampai konsumen yang jadi korban atau masyarakat yang jadi korban. Itu disampaikan pakai gimana konsepnya, ekonomi hijau, gimana konsepnya, circular economic, itu dijawab sama Pak Mahfud. Artinya secara jawaban itu menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Gibran. Betul. Nah, Pak Mahfud kan menyampaikan sebenarnya ini debat ini bukan tebak-tebakan gitu. Tebak-tebakan istilah itu. Apa itu greenflation? Loh, bisa aja Pak Mahfud kemarin nanyakan balik misalnya, bagaimana pendapat Mas Gibran tentang pemikiran Cicero yang pernah mengatakan salus populi suprema lex exto, misalnya begitu. Apa lagi itu? Pakar hukum gimana kalau misalnya tiba-tiba Pak Mahfud menanyakan itu? Loh, padahal itu ada kaitannya sama lingkungan. Artinya hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Gimana caranya agar pembangunan kita itu berorientasi pada utamanya keselamatan rakyat? Bisa nggak tiba-tiba Pak Mahfud tanya gitu? Sangat bisa. Tapi kan tidak dilakukan. Kenapa? Karena beliau menghargai posisi sesama Caimin dan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Itu yang terjadi. Loh, Pak Mahfud sering pakai istilah itu waktu dulu penanganan COVID. Aku ingat betul, waktu penanganan COVID-19 pakai istilah Cicero itu tadi. Nah, tapi nggak pernah kan waktu di debat beliau keluarkan istilah hukum. Atau tiba-tiba misalnya Caimin tanya ke Mas Gibran pakai bahasa Arab, kan ya gimana kalau yang benar loh. Iya loh. Itu apple to apple. Iya, benar. Itu kan nggak menghargai forum debat, nggak menghargai sesama calon, dan tidak menghargai rakyat yang nonton, Pak. Kita ini nggak lagi debat-debat. Kita nggak ngerti juga. Cerdasnya kita nggak ngerti. Harus ada backgroundnya, diceritakan latar belakangnya. Ini istilah muncul dari mana? Nggak muncul dari langit ketujuh. Ini yang langit
langit kesekian, langit ketiga aja deh kita. Jadi nggak begitu model debat itu. Ya harus diceritakan background latar belakangnya, kemudian diceritakan bagaimana narasinya, baru bagaimana pendapatnya tentang situasi itu. Kan orientasinya ya contrasting program, contrasting pemikiran, bukan kayak hebat-hebatan, pinter-pinteran begitu. Ini nggak begitulah itu. Itu ya kayak cerdas cermat gitu ya. Iya, sayang sekali. Nah, untung begini. Ini untung sekali. Kemarin Pak Mahfud tetap konsisten memberikan jawaban-jawaban atau gagasan-gagasan yang menurutku progresif. Oke. Salah satunya adalah beliau cerita berdasarkan track record. Betul. Beliau itu waktu jadi ketua MK di tahun 2012 itu mengesahkan undang-undang hutan yang memisahkan definisi hutan adat dan hutan negara. Artinya apa? Hutan negara itu definisinya adalah ini dikelola negara sehingga bisa melakukan apapun yang kalau kaitannya dengan kebijakan negara. Nah, ini membahayakan masyarakat adat yang ada di hutan adat. Sama Pak Mahfud dipisahkan definisinya. Hutan adat itu ya haknya masyarakat adat. Sehingga mereka bisa mengelola hasil bumi yang ada di sana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk menghargai sejarah panjang masyarakat adat menjaga hutan dan lingkungan kita. Itu dilakukan Pak Mahfud. Nah, next step-nya adalah Pak Mahfud ingin, kemarin menyampaikan di debat, ingin agar aktivis-aktivis lingkungan yang mereka selama ini memperjuangkan aspirasi tentang lingkungan dan sumber daya alam Indonesia yang dieksploitasi membabi buta dan sebagainya, mereka memperjuangkan itu dijadikan subjek hukum sehingga nggak bisa lagi dikriminalisasi. Gitu. Kalau mereka menyampaikan aspirasi tentang apa yang mereka perjuangkan, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga hak mereka dalam menyampaikan. Itu menurutku sangat keren banget itu. Satu hal yang sangat dikuasai Pak Mahfud di bidang hukum, tapi itu berpengaruh terhadap penjagaan lingkungan hidup dan agraria kita. Itu menurutku masih bisa dicek gitu waktu di debat kemarin, meskipun di tengah segala macam gimmick-gimmick recehan itu. Iya, betul. Ya itu. Saya kemarin itu sempat menyimak juga, Prof. Mahfud sempat menyinggung soal bahwa ekonomi hijau itu sudah sempat dijalankan oleh teman-teman warga masyarakat Madura, Mas. Oh iya? Yang soal, kan kita tahu sendiri banyak warga Madura tuh yang suka merecycle ya barang-barang yang sudah bekas itu, nah itu akhirnya dipakai lagi. Dan beliau menegaskan bahwa ini sudah dijalankan oleh masyarakat Madura. Betul, tidak hanya Madura, tapi sebenarnya masyarakat adat, masyarakat tradisional kita, budaya kita itu mengajarkan seperti itu. Budaya Jawa, budaya manapun ya, kalau kita itu adalah menjaga ekologi dan keseimbangan alam sebenarnya. Jadi ya untuk kembali ke situ menghargai mereka itu saja. Bagaimana pemerintah mampu mengakomodir culture dan DNA kita ini menjadi sebuah payung kebijakan yang diakomodasi oleh pemerintah. Prinsipnya itu. Betul. Apalagi juga waktu itu juga gue pernah dengar video ada suatu suku di Indonesia itu yang dimana dia kalau misalnya mau nebang pohon di ini hutan adatnya, itu dia harus nanam 2 pohon lagi buat menggantikan pohon yang ditebang. Sebenarnya udah banyak yang kayak begitu sih, lebih bagus, nggak mementingkan tujuannya tapi ada pencegahannya juga biar nggak berdampak ke kitanya. Nah makanya juga harus dipikirin sih. Cocok tugas negara dalam hal ini adalah bagaimana membuat semua tradisi baik itu kan banyak. Betul. Secara adat gitu. Betul. Dan secara awareness anak muda hari ini bicara lingkungan juga sedang sangat tinggi. Tinggi. Di seluruh dunia gitu. Nah, bagaimana negara atau calon wakil presiden sebagai representasi dari calon pemimpin negara itu memikirkan solusi terbaik dalam kerangka policy untuk kemudian kita nggak bisa dong bikin yang impromptu atau sporadis gitu. Oh iya, nggak bisa. Harus dalam kerangka policy saat bicara tentang cawapres. Dan kemarin adalah momentum yang paling tepat untuk bisa cross itu, membicarakan itu dengan serius. Betul. Sayang sekali kemudian yang kita diingat paling direkam oleh memori publik adalah yang begini-begini. Itu dia. Sampai ini kan senam SKJ. Enggak, sampai ini Mas. Jadi setelah besoknya saya melihat di media sosial X ya atau Twitter itu ada analisis drone emprit yang melihat sentimen terhadap cawapres atas performa mereka kemarin itu, dan disebutkan bahwa sentimen positif terbanyak itu diraih oleh Caimin 80%. Sentimen kedua itu adalah Prof. Mahfud yang kebetulan juga tipis 76%. Nah, masalahnya Cawapres 02 ini
sentimen negatifnya paling tinggi. Jadi 69%. Wih, Iya. Itu yang beredar di media sosial. Gimana Mas Eno menanggapi itu? ya wajar. Jelas. Akhirnya kita juga kesel ngelihatnya Iya, betul, kan. betul. Kayak songong anak kayak gue kayak ngeliat tadi gue tuh sih lagi pengen bikin kakaknya kesel tuh nggak sih, supaya dipukul. Wajar. Kalau aku sih simpel aja sih respon Wajar. itu aja karena ya hari ini respon itu nggak hanya muncul dari pendukung salah satu paslon, tapi masyarakat umum yang menonton itu jengkel juga. Kuota aku habis, ini Betul, nonton begini itu yang terjadi. Jadi Betul, Mas, kita Hati-hati. sepakat nggak sih Mas? Kalau Mas Eno sendiri gimana? Ini pandangan pribadi saya. Kita sepakat bahwa etika atau adab itu sudah menjadi keharusan dari ujung Sabang sampai Merauke, itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa memandang pilihan politiknya. Karena artinya etika dan adab itu udah lebih tinggi dah dari segalanya. Itu gimana Mas? Diajarin dari kecil kayak harus menghormati yang tua. Iya, betul. ya itu sebenarnya kan satu common sense harusnya. Iya, betul Mas. Tanpa melihat pandangan politik ya Mas? Nggak mikir pandangan politik. Kamu mau berdebat sama lawan politik manapun, kalau dia lebih tua ya kita show some respect lah. Itu satu hal yang jadi common sense, dan aku nggak paham lagi kenapa kok hari ini kita lagi membicarakan itu lagi gitu. Iya, Kayak iya. peradaban kita ini mundur Mundur berapa tahun lagi, gitu. betul. Karena Mundur berapa tahun? Khawatirnya Mas, masih ada sebagian teman-teman yang mengamini perilaku seperti itu. Sedangkan kalau kita kembali ke kehidupan masyarakat, itu nggak boleh, nggak pantas dilakukan seperti itu. Mas. Makanya jadi ini yang jadi repot ya. Kita ini kan saat bicara di ruang politik itu kan anak-anak muda sekarang juga nanti takut politik ini karena kotor begini-begini. Iya. Nah, tugas kita yang di ruang-ruang politik ini kan memberikan teladan sebenarnya, Iya, atau menjadi salah satu bagian dari salah satu bagian dari itu. role model Betul. dari itu gitu, apapun itu. Apalagi saat bicara sebagai seorang cawapres itu berapa banyak mata yang memandang. Nah, bagaimana orang tuaku gitu ya ngajari aku atau ngajari teman-teman orang tua adik-adiknya temanku, ngajari putra-putrinya, nak, kamu punya etika ya, nak, kamu harus sopan santun sama orang tua. Kalau yang ditampilkan di televisi semacam itu, Nah, ini kan itu Pak. Itu kan bentuk edukasi politik, tapi yang tidak baik gitu. Edukasi politik tapi yang tidak baik. Yaitu di TV kemarin itu yang kita lihat di debat Cawapres itu. Jadi kita susah saat kemudian kita mengajarkan anak-anak muda nanti, teman-teman muda, ayo kita ngajak teman-teman untuk kita harus jadi bangsa yang beradab, bangsa yang besar karena etikanya, kita jaga itu, bangsa yang memegang teguh budaya, disiplinnya, budaya. Di negara lain banyak yang begitu kok. Mereka cerdas, mereka punya akhlak, tapi berkarakter, punya kepribadian etika yang oke, dengan orang tuanya sangat hormat. Itu siapapun dia gitu. Betul. Sangat hormat. Kenapa? Karena itulah yang menjadi kunci mereka menjadi bangsa yang beridentitas. Nah, kalau kita seperti ini, gimana kita mau nanti ngajak teman-teman melakukan hal itu? Nanti skripsian, aku lagi skripsian. Nanti sidang skripsi sama dosen kita katanya profesor. Tanya masa begitu, Pak? Kan repot kita. Enggak, nanti Mas Eno pas skripsian boleh nggak pas dosennya membalas statement Mas Eno? Nah, Mas Eno begini. Boleh nggak kira-kira? Nyari apa, Lin? Nyari etika yang hilang. Kirain korban aktivis 98. Ya. Udah bukan aku yang Kebawa-bawaan nggak Mas Eno? Aduh. Gitu. Jadi Karina, ini kita ini sering banget ya ngomong tentang politik anak muda gitu. Ya, betul. Tapi kadang karena mungkin terlalu sering overload gitu. Jadi kita kehilangan konteks gitu. Politik anak muda itu yang seperti apa gitu. Oke. Karena terlalu banyak dibicarakan, tapi nggak ada agendanya. Nggak ada satu konsensus, kesepakatan politik anak muda itu apa sih gitu. Itu kita nggak pernah duduk bareng ngobrol itu. Nah, inilah yang berbahaya. Adanya kemunculan penunggang-penunggang gelap dari narasi politik anak muda. Asalkan muda maju, nggak peduli dia merusak aturan, nggak peduli merusak etika, nggak peduli dia ini melanggar apa, nggak peduli, pokok muda maju gitu. Nah, ini bahaya. Itu bahaya. Saya nggak nyebut satu nama tertentu. Ini berlaku umum. Pada siapapun bisa terjadi. Anak muda, penunggang-penunggang gelap dalam narasi politik anak muda ini hanya memanfaatkan sentimen publik yang lagi positif tentang politik anak muda,
tapi karena kelakuan-kelakuannya bisa kontraproduktif terhadap banyak anak muda lain yang melalui proses dengan benar. Ini bahaya, Pak. Kasihan teman-teman yang lain yang memang merintis dari bawah, memang ini. Lalu patron-patron yang tampil di publik adalah patron-patron yang malah mengkhianati spirit politik anak muda. Ini kasihan teman-teman yang lain. Buat aku, itu banyak loh teman yang mereka masih muda, jadi aktivis lingkungan, masih muda, jadi mereka di politik misalnya merintis dari bawah. Ada lagi yang di kesehatan, mereka bikin vaksin segala macam buatan Indonesia. Ada yang di dunia santri misalnya, mereka menjadi ahli di bidangnya. Banyak sekali mereka yang anak muda memang lebih sah bicara tentang politik anak muda, tapi nggak kena spotlight gitu ya misalnya. Nah, yang kena spotlight tapi kemudian nggak ngerti esensi politik anak muda, inilah yang merugikan mereka semua. Kita harus hati-hati dengan penunggang-penunggang gelap semacam ini, sehingga jangan sampai terjadi lagi proses debat cawapres yang seakan-akan ada anak mudanya, tapi malah sekian banyak anak muda di Indonesia hari ini berteriak mengatakan bahwa itu bukan wajah dari kami, itu bukan perwakilan kami. Itu bahaya. Wah, keren sekali. Bahaya. Apalagi kalau misalnya bahas anak muda kan, anak muda itu kan lebih punya pikiran sendiri lah, lebih segar, nggak bisa diatur harusnya, tapi ini diatur banget gitu sama orang tua. Betul. Itu kayak kita nih, gue nggak pengen jadi A, mak gue pengen gue jadi A gitu loh. Betul. Tapi ini kan udah dilancarin jalannya gitu. Betul. Nggak ada gagasan juga kan dari kemarin sempat di debat, maksudnya dari pribadi lah. Iya. Padahal kan kita anak muda ya penuh gagasan. Harusnya. Terus kalau misalnya, berarti kalau debat itu lebih ke gimana sih? Apakah kita cari yang jago ngomong apa? Nah, kayak gimana tuh Mas? Ya cari yang bisa membuat orang ingat gagasannya apa, dan orang bisa mengatakan bahwa gagasannya itu masuk akal. Debat itu kan untuk mencari gagasan yang terbaik. Betul. Gitu. Aku begini-begini dulu pernah ikut lomba debat juga. Nah, ini dia. Mungkin yang baru belum pernah kali ini. Nggak ngerti gimana rasanya gitu. Ya bukan begitu, karena aku bilang tadi, masalah debat, apalagi debat cawapres itu kita posisinya adalah menghargai sekian ratus juta rakyat betul. yang menonton. Itu karena mereka pengen tahu ke depan kalau orang ini jadi wakil presiden, orang ini jadi presiden. Gimana nasibku ke depan? Gimana kemudian nasib kampung halamanku ke depan? Gimana nasib sekolahku ke depan? Dan lainnya, dan seterusnya. Itu yang ada di pikiran semua orang Indonesia yang sedang menonton. Mereka pengen tahu. Nah, kalau kemudian debat itu diisi dengan merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling ini, ya repot juga kalau itu adalah hasil dari pelanggaran etika berat di Majelis Kehormatan MK. Iya benar. Kan jadi susah. Iya. Tapi padahal sebenarnya ya itu tadi, kita harapannya adalah dalam perdebatan muncul gagasan-gagasan terbaik. Dan hari ini kita sangat kecewa dan sangat disayangkan, publik mengingatnya adalah hal buruk dari debat kemarin. Jadi gak debat ada gagasan yang masuk. Iya, kayak show, Pak. Jadi ini show aja, ini show siapa yang bisa merosting yang lain. Iya, siapa yang bertahan. Lebih savage gitu kan. Lebih savage. Dengan lebih maniak dulu. Itu aja. Jadi nggak ada siapa yang ini bertahan, balas-balasan. Siapa MVP. Iya, apa yang aku nggak ngerti. Kita ini kayak peradaban kita ini mundur ke belakang gitu loh. Jadi kita semacam lihat show. Kalau selama ini ada Kim gitu ya. Ini semacam show koalisi Indonesia mundur. Gitu. Mungkin ada tanggapan. Dari tadi tuh gue kepikiran kayak debat-debat kemarin, entah capres atau cawapres kan banyak banget gimmicknya kan. Banyak banget gimmicknya. Apakah itu salah satu cara mereka buat ngedistract biar kita sebagai para penonton itu nggak mengingat gagasan-gagasan yang oke dari paslon-paslon lainnya? Itu kan mungkin aja kan. Kalau gua kemarin sempat mikir kayak begitu sih. Ya, untungnya Pak Mahfud kan konsisten ngomong gagasan. Oh iya, betul. Gitu. Jadi aku merasa bahwa ya aku masih menemukan banyak hal yang menarik dari apa yang disampaikan Pak Mahfud. Setuju. Nggak terdistract dari semua distraksi show yang ada kemarin itu. Pak Mahfud masih menyampaikannya dengan baik, masih clear. Jadi ya terserah mereka lah mau apa gitu. Tapi ayolah kita menghargai orang-orang yang menonton. Oh iya betul. Kalau aku sih itu aja. Dan Pak Mahfud setia konsisten menghargai masyarakat Indonesia dengan menyampaikan gagasan-gagasan yang setuju. Meskipun
coba untuk diprovokasi terus-menerus gitu. Itu menarik sekali. Gimana Cynthia? Berarti kita juga ke depannya kayak sebagai penonton juga mesti pinter-pinter memperhatikan mana gagasan-gagasan yang oke biar nggak ke distract sama gimmick-gimmick receh lah ya Mas. Berarti. Karena sangat mungkin itu terjadi. Bagaimanapun ini adalah ruang politik. Ya. Bukan sepenuhnya ruang akademis. Kita harus menghindari mana pernyataan yang sifatnya memang adalah bisa kita percaya sebagai pandangan ke depan yang masuk akal. Masuk akal itu apa? Masuk akal itu ya pernah dilakukan tokoh itu di masa lalu misalnya, atau kemudian masuk akal itu ya dia tidak lari dari inti dari pertanyaan gagasan, itu masuk akal. Nah, tapi kita harus ingat memang ini adalah ruang politik juga. Kadang-kadang orang bisa pakai segala cara untuk mensiasati pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebagai penonton wajib bagi kita untuk memilah-milah itu. Apalagi hari ini ya kayaknya memang Indonesia itu jadi semacam ini ya theatrical show dari dari seorang Jadi orang capres. Betul, nggak salah dong kalau gue mengutip pada saat press conference Pak Anies Baswedan sempat mengucap begini kan bahwa kalau substansinya kuat nggak akan banyak akrobatnya. Iya juga. Gitu sih, saya kutip itu aja sih kalimatnya. Ya, akrobat tuh bro. Gimana sih dia? Outnya kurang oke. Iya. Tapi sempat dipikir-pikir juga ya kalau misalnya, imagine aja sih, karena kan kelihatannya kan cara dia menyampaikan tuh oke banget dan banyak anak muda yang percaya. Oke gitu. banget. Iya, cara penyampaian, orang bohong kalau misalnya pede mah orang-orang percaya gitu kan. Penyinggung gue ya. Iya kayak Gua gitu. Kalau bohong pede soalnya. Nggak gitu. Nah, ini Jadi kira-kira gimana sih Mas kalau misalnya orang yang seperti itu yang bisa jadi pemimpin kita? Ya, Dampaknya ke kita itu kayak gimana Mas? ya dampaknya ya kita akan disuguhi show-show semacam itu. Oke. Gitu. Bagaimanapun ya apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu kan kebanyakan adalah program dari Pak Jokowi. Ya. Ayah dari Mas Gibran. Program warisan Yang jatuhnya. itu ada di pemerintahan sebelumnya. Ya. Gitu. Ya kita sudah tahu ada ini, kita sudah tahu. Ya memang kita sudah tahu. lalu bagaimana? Gitu. Ya itu masalahnya. Jadi itu yang kita pikir memang harus kita jeli melihatnya. Mana yang memberikan gagasan baru. Ya kayak aku bilang tadi, hilirisasi. Masalah lingkungan itu tidak hanya hilirnya, hulunya juga harus kita perhatikan. Bagaimana industri ekstraktif itu tidak menyakiti lingkungan misalnya. Food estate bagaimana itu harus dievaluasi seperti apa. Masa mau dipertahankan kalau memang harus dievaluasi. Nah ya begitu. Itu harus kita pandang dengan jeli anak muda. Jadi nggak hanya karena dia menyampaikannya ini kemudian masuk akal kayaknya ini keren nih, kayaknya ini keren ya. Mau nggak kamu debat sama rektormu atau dosenmu dengan cara seperti itu? Itu kita ambil benchmarking begitu saja. Nah, itu yang aku rasa harus kita sangat jeli dan aku bilang itu tadi. Jangan biarkan penunggang gelap narasi politik anak muda itu bebas mengklaim tentang anak muda. Jadi banyak anak muda yang lain yang saya kira juga harusnya punya legitimasi klaim yang sama, tapi hari ini tidak melakukan itu karena mereka sadar bahwa anak muda itu kekuatan kolektif, nggak bisa direpresentasi hanya di simbol-simbol biologis semacam itu. Jadi mari Bung kita rebut kembali. Luar biasa. Oke teman-teman, ini sebenarnya masih pengen ngobrol panjang kalau sama Mas Eno nih emang Panjang ya? Bisa kemana aja nih, nggak Bisa sejam lebih ya. Nggak bisa sekedar gini-gini doang. Oke Mas Eno, makasih udah hadir di podcast kita kali ini. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi sama kita di Yes.